Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Cerdas kelas B akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan yang beranggotakan saya sendiri di Wahidi dengan NIM 51904114142, Uda Aji Rahmayunda dengan NIM 51904114142, Erwin Anggara Saputra dengan NIM 51904114118, Andra Faturrahman dengan NIM 51904111434, Desnarianto dengan NIM 51904111168. Pendahuluan jaringan sistem saraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis. Cara kerja JST belajar melalui contoh. Arti penting JST. Yang pertama, mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Kedua, dapat belajar dari pengalaman. Ketiga, mampu memilih sesuatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Keempat, mampu menggambarkan suatu objek secara keseluruhan walau dengan data yang tidak lengkap. Kelima, mempunyai kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Keenam, mampu menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Dari saraf tiruan ada dua, kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihan, satu, belajar adaptif, kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Dua, self-organization, sebuah jaringan saraf tiruan dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar. Tiga, real-time operation, perhitungan jaringan saraf tiruan dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Lalu dari segi kekurangan, yaitu satu, tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Dua, tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma atmerik, operasi logika dengan simbolis. Tiga, untuk beroperasi jaringan saraf tiruan butuh pelatihan, sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihannya sangat lama. Lanjut. Kemudian konsep dasar pemodelan neural networks. Di sini ada konsepnya. Misal A unit, input values-nya X1, X2, dan XM. XM ini weights-nya itu W1, W2, dan WM. Kemudian berlanjut ke bias, summing function. Kemudian Y-in, aktivasi fungsinya, lalu outputnya Y. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tisna. Ya, kita masuk ke paradigma pembelajaran. Pelatihan jaringan saraf tiruan dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan dengan supervisi dalam kurung pembimbing dan pelatihan tanpa supervisi. Tujuan
memodifikasi bobot hingga diperoleh bobot yang bisa membuat keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Algoritma pembelajaran dengan supervisi. Step rule, perceptron, delta rule, backpropagation, heteroassociative memory, bidirection associative memory atau BAM, learning vector quantization atau LVC. Kemudian ini adalah contoh pemodelan pada perceptron. Di sini algoritma pelatihan perceptron menginisialisasi semua bobot dan bias. Biasanya sama dengan 0. Lalu set e-learning rate X dalam kurung 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Untuk penyederhanaan set sama dengan 1. Set nilai threshold theta dalam kurung theta untuk fungsi aktivasi. Untuk setiap pasangan pembelajaran S sampai T dikerjakan sebagai berikut. Set aktivasi unit input XI sama dengan SI. Kemudian hitung respon untuk unit output, kemudian masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Perhitungan responnya Y-in sama dengan B yang artinya bias plus XI dan kali WI. Fungsi aktivasinya Y sama dengan jika 1 Y-in lebih dari theta, jika 0 jika 0 min theta kurang dari sama dengan Y-in kurang dari sama dengan theta. Jika min 1 Y-in kurang dari sama dengan theta. Ini adalah contoh studi kasus perceptron case-nya. Dibuatlah jaringan syaraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika N dengan input biner dan target bipolar sebagai berikut. Di sini dapat pada tabel tersebut terdapat X1, X2 dan target. X1 ini berisi 0, 0, 1, 1. X2 0, 1, 0, 1. Dan targetnya min 1, min 1, min 1, dan 1. Menggunakan algoritma pelatihan perceptron, bila ditentukan nilai learning rate-nya 0,8 dan nilai threshold sama dengan 0,5. Di sini algoritma pelatihan perceptronnya bobot awal W1 sama dengan W2 sama dengan 0. Bias awal B sama dengan 0. Learning rate-nya 0,8, threshold 0,5. Pada perceptron F1 kita di sini mengecek untuk data pertama, di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 pada tabel sebelumnya, dan target sama dengan min 1. Di sini rumusnya Y sama dengan B XI kali B plus XI kali WI. Ini berarti sama dengan 0 plus 0 kali 0 plus 0 kali 0 sama dengan 0. Fungsi aktivasinya yaitu Y tadi disebutkan jika 1 Y-in harus lebih dari sama dengan 0,5. Terus 0 jika 0 min 0,5 kurang lebih sama dengan Y-in kurang dari sama dengan 0,5. Kemudian jika min 1 Y-in kurang dari min 0,5. Hasil aktivasinya sudah terdapat bahwa Y-nya itu sama dengan 0, berarti
tidak sama dengan target atau T sama dengan min 1, maka harus dilakukan perubahan bobot dan bias. Perubahan bobot dan biasnya W1 baru sama dengan W1 lama plus plus X kali T kali X1 sama dengan 0 plus 0,8 kali min 1 kali 0 sama dengan 0. Hasilnya 0 itu. Kemudian W2-nya W2 baru sama dengan W2 lama tambah X kali T kali X2 X plus T X kali T kali X2 sama dengan 0 plus 0,8 kali min 1 kali 0 sama dengan 0 hasilnya. Terus kemudian biasnya B baru sama dengan B lama kali X kali T sama dengan 0 plus 0,8 kali min 1 sama dengan 0,8. Jadi kita dapat hasilnya 0, 0 sama min 0,8. Kemudian di sini masih dilakukan perubahan bobot dan bias. Di sini rumusnya sama saja untuk epoch keduanya. Y-in sama dengan B kali XIU kali WI sama dengan min 0,8 plus 0 kali 0 plus 1 kali 0 sama dengan min 0,8. Untuk data keduanya tadi pada tabel sebelumnya itu X1-nya itu 0 masih 0, X2-nya itu 1 dan targetnya itu masih min 1. Nah, dari sini fungsi hasil aktivasi Y-nya sama dengan min 1. Karena sama dengan min 1 targetnya, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias dan bias tetap. Maka di sini W1 barunya sama dengan W1 lama sama dengan 0. W2 baru sama dengan W2 lama sama dengan 0. Biasnya B baru sama dengan B lama sama dengan min 0,8. Kemudian untuk epoch ketiganya, data ketiga, ini pada tabel sebelumnya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0 dan targetnya sama dengan min 1. Kemudian rumusnya sama, Y-in plus B, Y-in sama dengan B plus XI kali WI. Kemudian hasil fungsi Y-nya, aktivasi Y-nya kita dapat min 1. Karena sama dengan target T sama dengan min 1, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Bobot dan biasnya tetap. Berarti W1 baru sama dengan W1 lama sama dengan 0. W2 baru sama dengan W2 lama sama dengan 0. B baru sama dengan B lama sama dengan min 0,8. Kemudian perseptron epoch keempat, data keempatnya tadi pada tabel sebelumnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan targetnya T sama dengan 1. Rumusnya sama. Kemudian hasil aktivasinya kita dapat Y sama dengan min 1, tidak sama dengan target, sama dengan min 1, T sama dengan min 1, maka harus dilakukan perubahan bobot lagi nih, bobot dan bias. Perubahan bobot dan biasnya W1 baru sama dengan W1 lama tambah X kali T kali X1 sama dengan 0 plus 0,8 kali 1 kali 1, berarti kita dapat 0,8. Terus W2-nya sama, W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X kali T1
kali T kali X2 sama dengan 0 plus 0,8 kali 1 kali 1 sama dengan 0,8. Kemudian B barunya sama dengan B lama plus A kali X kali T sama dengan min 0,8 plus 0,8 kali 1 sama dengan 0. Kemudian pada perseptron epoch ke-5-nya, dari epoch ke-1 diperoleh nilai bobot dan bias berikut, yaitu tadi W1 sama dengan 0,8, W2 0,8, dan biasnya sama dengan 0. Untuk data pertama, kita coba tadi seperti tabel sebelumnya, data pertama. X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan targetnya min 1. Rumusnya sama, Y in sama dengan B plus XI kali WI. Kemudian dapat hasil aktivasi Y-nya sama dengan 0. Jika tidak sama dengan target, T sama dengan min 1, maka harus dilakukan perubahan bobot dan bias lagi, seperti sebelumnya. Kita dapat W1 barunya, yaitu sama dengan W1 lama plus X kali T kali X1. Kita dapat hasil 0,8. Kemudian W2 barunya sama dengan W2 lama plus X kali T kali X2 sama dengan 0,8 hasilnya. Dan bias baru sama dengan bias lama plus X kali T sama dengan min 0,8. Selanjutnya, Mas. Untuk perseption epoch ke-6, kita menggunakan data kedua, di mana X1-nya 0, X2-nya 1, dan targetnya minus 1. Kita menggunakan rumus yang sama, di mana B dan ditambah sigma dari XI dan WI yang menghasilkan 0. Dari hasil 0 tadi, fungsi aktivasi hasil dari aktivasi tadi masuk ke yang ke 0 karena antara 0,5 dan 0,5 dan minus 0,5 sehingga tidak sama dengan target, di mana target tersebut minus 0,1. Karena tidak sama, dilakukan perubahan bobot dan biasnya. Di mana bobot barunya menggunakan rumus bobot lama ditambah learning rate ditambah target dikali learning rate bobot lama ditambah learning rate dikali target kali input 1, di mana isinya 0,8 ditambah 0,8 dikali minus 1 dikali 0 yang menghasilkan 0,8. Dan juga bobot baru untuk yang bobot 2, di mana bobot lama dikali learning rate ditambah learning rate dikali target dikali input 2 yang isinya 0,8 ditambah 0,8 dikali minus 1 dikali 1 yang menghasilkan 0. Dan juga bias baru, di mana rumusnya bias lama ditambah learning rate dikali target yang isinya minus 0,8 ditambah 0,8 dikali minus 1 yang menghasilkan minus 1,6. Lanjut. Kita lanjut ke perception epoch ke-7. Kita menggunakan data ketiga, di mana isinya X1-nya 1, X2-nya 0, dan targetnya adalah min 1. Kita juga menggunakan rumus yang sama untuk mencari Y-in yang menghasilkan hasil minus 0,8 yang menurut fungsi aktivasi termasuk hasil aktivasi yang minus 1. Karena hasil aktivasinya sama sesuai dengan target, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias. Sehingga bobot baru akan sama dengan bobot lama. Sama-sama 0,8 dan juga 0. Dan juga bias baru sama dengan bias lama, yaitu minus 1,6. Untuk
epoch ke-8 kita menggunakan data keempat di mana isinya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan targetnya 1. Di mana rumus Y-nya sama yang menghasilkan minus 0,8, di mana hasil minus 0,8 itu hasil aktivasinya yaitu minus 0,1. Karena minus 0,1 tidak sesuai dengan target, maka kita harus melakukan perubahan bobot dan bias. Perubahan bobot dan bias pada bobot baru menggunakan rumus bobot lama dikali learning rate kali target kali inputnya. Yang isinya 0,8 tambah 0,8 kali 1 kali 1 yang menghasilkan 1,6. Dan juga bobot 2 baru dari rumus bobot lama ditambah learning rate kali target kali X input 2. Yang isinya 0 tambah 0,8 kali 1 kali 1 yang hasilnya 0,8. Dan juga bias baru tadi. Bias barunya menggunakan rumus yang sama seperti tadi yang menghasilkan minus 0,8. Lanjut ke epoch 9. Dari epoch 8 tadi diperoleh nilai bobot dan bias berikut yang tadi, yaitu bobot 1 2,4, bobot 2 1,6, biasnya minus 3,2. Dari data ke-1 X-nya 1, 0, X2-nya 0, targetnya minus 0,1, kita gunakan rumus Y-in yang menghasilkan minus 3,2. Karena hasilnya minus 0,32, menurut hasil aktivasi dia termasuk hasil aktivasi minus 0,1, di mana itu sesuai dengan targetnya minus 0,1, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan bobot dan bias. Lanjut. Oke, bisa saya lanjutkan? Iya. Untuk perseptron epoch ke-10-nya ini nilainya tadi sama dengan epoch ke-9. Karena nilainya sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot. Dan W1 baru dan W1 baru sama dengan W1 lama itu 2,4 seperti epoch 9. Terus kemudian W2-nya 1,6, B-nya minus 32. Kemudian untuk epoch 11 juga sama. Hasil akhirnya itu 2,4, 1,6 dan minus 3,2. Dan kemudian untuk epoch yang ke-12 itu juga sama, nilai akhirnya itu 2,4, 1,6 dan minus 3,2. Karena pada epoch ke-9 sudah tidak terjadi perubahan bobot dan bias dan sekaligus nilai output jaringan untuk semua data bernilai sama dengan targetnya. Jadi proses pembelajaran harus dihentikan. Hasil akhirnya jadi nilai bobotnya itu W1 sama dengan 2,4, W2 sama dengan 1,6, dan bias sama dengan minus 3,2. Terima kasih. Selanjutnya bisa ditutup oleh Mas Didi Wahidi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.